Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Romo Paulus Warisantoso Ukarem dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef. Kali ini dalam bagian Santo Yosef, teladan dalam pengharapan. Sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa yang biasa kita lakukan. Doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, pengharapan adalah satu dari 3 keutamaan teologi, keutamaan teologal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita sudah membahas iman dalam 3 hari kemarin. Sekarang kita akan memulai membahas mengenai pengharapan yang diteladankan oleh Santo Yosef. Pengharapan itu adalah gambaran dari hasrat seseorang, keinginan seseorang untuk mengalami kebahagiaan abadi, mengalami kehidupan kekal bersama Allah Bapa di kerajaan surga. Seluruh hasrat dan keinginan ini didasarkan kepada janji yang sudah disampaikan, dikatakan oleh Yesus. Dan kemudian orang itu tidak menumpukan, mengandalkan semuanya itu pada kekuatan sendiri, tidak mengandalkan pada kemampuannya sendiri, tapi berserah dan bersandar kepada rahmat bantuan Roh Kudus. Nah, tentu ada yang bertanya, kalau pengharapan yang kita miliki itu didasarkan kepada janji yang disampaikan oleh Yesus, Santo Yosef pada waktu itu kan belum mendapat janji dari Yesus. Sahabat, seperti yang kita uraikan kemarin, Santo Yosef bersama Bunda Maria adalah satu pasangan yang mendapatkan keuntungan atau dikuatkan oleh kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Janji yang mereka pahami adalah dari Allah. Nah, lalu apa bedanya kemudian pengharapan dengan iman? Banyak orang yang seperti merancukan, pengharapan ini apakah sama dengan, ibuku pergi ke pasar, lalu aku di rumah mengharapkan nanti ibuku membeli oleh-oleh. Lalu iman itu percaya bahwa ibuku pasti memberi oleh-oleh, dan seterusnya. Tapi ada cerita kecil yang bisa menjadi penjelasan bagi kita mengenai iman, harapan, dan kasih kemudian. Contoh, kalau misalnya halaman rumah kita itu tak terurus, seperti semak belukar. Lalu kita yakin, kita percaya bahwa dari sana itu bisa tumbuh bunga yang
bagus, yang cantik sekali. Keyakinan kita itu iman. Dan ketika bunga itu, tanaman kecil itu mulai tumbuh, kita memiliki pengharapan bahwa dia itu bisa tumbuh besar, kemudian memberi warna yang indah di halaman rumah kita. Dan kita yang memiliki rumah itu bisa setiap hari memandang keindahan itu. Lalu, karena kita yakin bahwa akan tumbuh bunga yang indah, kemudian kita juga berharap bahwa bunga itu tumbuh bagus sekali. Lalu, cinta itu seperti kalau kita setiap hari menyiram, merawat bunga itu dengan air, membersihkan sekelilingnya. Itulah cinta yang memungkinkan iman dan pengharapan itu hidup. Nah, maka sekarang kita kembali, tadi katakan pengharapan itu adalah ketika orang memiliki hasrat untuk nanti mengalami kehidupan abadi bersama Allah dalam kerajaan surga, sesuai janji yang disampaikan oleh Yesus dan berserah kepada berkat Roh Kudus. Maka mari kita lihat dalam hidup Santo Yosef. Santo Yosef, sebagaimana seperti orang-orang Yahudi yang lainnya, mereka meletakkan pengharapannya seperti yang dicontohkan oleh Abraham, bapa mereka. Abraham kita mengenalnya sebagai bapa orang beriman. Dalam channel ini kita sudah membahas bulan lalu ketika kita berjalan bersama Abraham, berjalan dalam iman. Kita sudah melihat lebih sangat detail tentang hal itu. Tapi jangan lupa, Abraham juga bapa pengharapan. Ketika Abraham berani meletakkan hidupnya kepada janji Allah, janji bahwa dia akan mendapat keturunan, Abraham mempercayai dan menghidupinya seperti seorang percaya bahwa kita akan mengalami hidup kekal. Demikianlah Abraham. Dan Santo Yosef, seperti yang saya katakan, sama seperti orang Yahudi yang lain, mereka mengikuti apa yang diteladankan Abraham. Mereka hidup dalam janji yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian, seperti yang diteladankan sendiri oleh Abraham, bahwa kesediaan seseorang untuk hidup seturut janji Allah itu memang tidak mudah. Tapi ketika seseorang setia, mereka mau, maka mereka akan mendapat kepenuhannya. Contoh, kembali kepada Abraham. Kesediaan Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak karena dia hidup dalam janji Allah, bahwa dia dijanjikan untuk menjadi bapa segala bangsa. Ketika Allah meminta mengorbankan anaknya, Abraham berjalan, melakukan seperti yang diminta Tuhan. Karena dia percaya janji Tuhan tetap akan dipenuhi. Bahwa Allah sekarang meminta dia mengorbankan Ishak, itu tidak ada kaitannya dengan janji ini. Dia yakin dan dia hidup dalam janji itu. Nah, itu juga yang dihidupi oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Yahudi, juga oleh Yosef. Dia hidup dalam janji bahwa Allah memiliki janji kepada umat pilihannya. Nah, kemudian nanti kita juga melihat bahwa kesetiaan seseorang hidup dalam janji Allah itu seperti dikatakan Yesus kepada Natanael. Ketika Yesus berjumpa dengan Natanael, lalu Natanael mengatakan, "Apa ada orang baik dari Nazaret?" Lalu Yesus mengatakan, "Oh, sebelum Filipus menemui kamu, aku sudah melihat engkau duduk di bawah pohon ara." Lalu Natanael kaget, "Wah, orang ini kok tahu ya? Orang ini kok ngerti?" Lalu Yesus mengatakan, "Hal yang lebih besar akan kamu lihat." Kesediaan seseorang
kesediaan dan kesetiaan seseorang untuk melakukan kehendak Allah itu menjadi sebuah pengikat antara janji yang diberikan pada masa yang silam dengan kepenuhannya nanti pada masa yang akan datang. Jadi, pengharapan itu juga karena seseorang percaya dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan pada masa yang silam dan akan terpenuhi pada masa depan. Kesetiaan itu mengikat antara masa lalu dan yang akan datang. Sahabat yang terkasih, hari ini sampai di sini dulu sebagai pengantar. Besok dan lusa kita akan melihat berjalan dalam pengharapan, hidup dalam pengharapan, dan pengharapan bagi dunia. Sekarang kita akan menutup dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.